Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati Dr. Maya Yunus, Ketua PPIA. Yang saya hormati para pimpinan beserta seluruh jajarannya, baik dari TK, RA, SD, SMP, SMP TQ, dan badan-badan lainnya. Dan yang saya banggakan seluruh muaddib muaddibah PPIA Sekolah Islam Plus Baitul Mal, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan dakwah menuju jannah. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Ada satu cara salam yang ditradisikan di kepemimpinan Utsmani, yakni ketika mengucapkan salam tangannya dengan sepenuh hati di dada. Kebetulan hari ini sama dengan salam kereta api dan BUMN, tapi itu kebetulan karena ini sudah sejak dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlu sidqi wal wafa wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Oh begitu aja. Kirain ada yang khusus di sini. Ada yel-yelnya di sini Pak? Apa? Saya bilangnya apa? Yel-yel. Saya manggilnya apa? Ininya apa? Seruannya. Apa kabar tetap? Tapi tadi enggak gitu. Oh sekarang di setting, oke ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mu'minu billah wa muhibbul Quran. Tetap semangat, berpikir cerdas, hati yang ikhlas. Oke, yes, Allah. Iya. Cakap luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Adalah sebuah takdir Allah ketika di antara rentang kehidupan kita hari ini Allah takdirkan kita terlibat dalam dunia dakwah dan pendidikan melalui wasilah kepemimpinan Ibu Dr. Maya Yunus di PPIA ini. Ini semuanya tentu adalah bagian dari takdir baik untuk kita. Ada pendidik, ada tenaga kependidikan, PTK. Dua-duanya penting, dan kerja-kerja kita jangan terjebak dengan rutinitas. Tapi dia harus terus-menerus di-fresh, diperbaharui, supaya kemudian kehadiran kita di institusi yang paling berwibawa di muka bumi, ya saya sering katakan institusi yang paling berwibawa di muka bumi itu adalah pendidikan. Kalau di pendidikan pun tidak ada kewibawaan di sana, tidak ada lagi tempat di muka bumi ini yang berwibawa. Maka orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan itu adalah orang-orang yang berwibawa. Wibawa karena dia menomorduakan perasaan dan menomorsatukan ilmu. Maka pendidik dan tenaga kependidikan tidak boleh baper, bawa perasaan. Orang-orang yang baper adalah orang-orang yang ilmunya dinomorduakan. Itu namanya jahil. Sementara kita telah bergerak dari jahil menuju alim.
dari alim menuju fahim, dari fahim menuju faqih. Prosesnya tidak mudah, panjang, berliku-liku. Tapi memang itu satu-satunya jalan yang harus kita lalui kalau kita ingin derajatnya ditinggikan Allah. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang orang itu ingin dikehendaki baik, dia akan dijadikan faqih dalam agama. Proses dari jahil menuju alim, menuju fahim, menuju faqih, proses itulah yang disebut sebagai proses apa? Proses yang istilah Quran adalah tafaqquh. Kalau kita bicara tafaqquh, hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa itu? Ada yang tahu? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Cukup. Yaitu Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-122. Liyatafaqahu fiddin. Itu pertama. Jadi seluruh narasi-narasi saya, Bapak Ibu di institusi pendidikan tidak boleh lepas dari Quran, supaya apa yang kita sampaikan bernas, tidak hoaks, penuh motivasi, mencerahkan, menguatkan, menyatukan. Itu kalau narasi kita dari Quran. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak terbiasa membaca Quran dengan perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Banyak orang baca Quran hanya sekedar ngejar setoran, one day one juice, ya, hanya mengejar banyaknya pahala. Pertanyaannya, Allah memerintahkan kita baca Quran dengan apa caranya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. 1, 2, 3, cukup. Yaitu satu caranya, warattilil Qur'ana tartila. Bacanya pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. Kenapa pelan-pelan? Sambungkan kepada Quran surat Shad, surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Quran ini semua ayatnya harus dibaca. Harus dibaca semua ayatnya. Dan dibaca dengan memahami, maka dia akan menjadi sosok yang cerdas. Dan sosok cerdas yang ditargetkan itu gelarnya bukan doktor, profesor, tapi gelarnya adalah ulul albab, ulul absar, ulin nuha. Nah, ini tiga-tiganya kandungannya orang-orang pintar ini. Dan Quran yang akan kita tadabburi itu, seluruh isi ayatnya, totalnya ada berapa jumlah ayatnya? Angkat tangannya. 1, 2, 3, cukup. Kagak ada yang jawab di sini. Tidak boleh malu-malu, karena kita sedang in-house training ini. Iya kan? Kalau antum malu-malu, percaya mulut antum malu-maluin. Iya kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Sama ternyata. 1. Baik, Ibu. Bentar, namanya siapa? Rifda. Ngajar apa, Ibu? Oke, Masya Allah. Berapa, Bu, jumlahnya? Baik, cakep, luar biasa. Ada yang lain? 1, 2, 3, cukup. Baik, catat. Jumlah ayat yang paling banyak dalam 4 jenis perbedaan jumlah ayat, paling banyak adalah 6.236 ayat. Berapa? Taib.
Dari 6.236 ayat mengandung 6.666 ayat. Itu kandungan ayat. 6.666 kandungan ayat kalau dibedah, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat tazkirah, 1.000 ayat motivasi, 1.000 ayat kisah, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat terkait wirid, zikir, doa dan istighfar, 66 ayat terkait dengan nasikh dan mansukh, dan sisa 1.000 ayat terkait tentang kisah. Jadi narasi sekolah-sekolah berbasis Quran, dia harus menjadikan semua kandungan Quran itu diteteskan pelan-pelan dalam setiap tumbuh kembang murid, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pelan-pelan. Kontennya Quran, metodologinya Quran, targetnya Quran. Karena itu gurunya harus memotivasi dirinya terbiasa tadabbur Quran. Banyak orang baca Quran tapi dia tidak bergerak, malas-malasan, pendendam, emosional, tidak punya visi, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia membaca Quran tapi tidak mendapatkan bekas-bekas baik dari Quran. Banyak orang membaca Quran tidak bergerak. Kenapa dia tidak bergerak? Karena tidak tergerak. Kenapa tidak tergerak? Karena tidak terkesan. Kenapa tidak terkesan? Karena bacaan-bacaan Quran itu tidak memberikan kesan padanya. Nah, khususnya bagi orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab, mau dia khatam sekian kali pun dia tidak akan mendapatkan kesan. Nah, kesan itulah yang harus kita dapatkan dari interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Dari situlah baru kita bisa memotivasi murid-murid kita. Ada yang faham dan bisa jelaskan apa yang disebut dengan murid? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Cukup. Ada? Siapa namanya? Fauzan. Guru apa Fauzan? Bahasa Arab. Oh, luar biasa. Tanggung jawab ya. Silakan. Menurut saya murid adalah orang yang mencari ilmu, teladan, dan sikap dari guru. Sudah? Cakap, luar biasa. Ada yang lain? Baik. Kata murid lebih pantas kita biasakan daripada siswa. Apalagi siswa yang agung, dalam tanda kurung mahasiswa. Ya. Karena murid menurut Imam Al-Qushairi misalkan, dia adalah sosok yang punya kemauan kuat untuk menuntut ilmu, bertakhalluk dengan Allah yang punya iradah. Jadi kalau setiap murid tahu apa filsafat dasar dari dirinya dan diksi-diksi yang dia kejar, dia faham tuh. Sehingga akan mudah bagi kita untuk menguatkannya karena sudah ada kesadaran dalam dirinya. Adapun kata siswa dari bahasa Sanskerta artinya harus selalu taat. Dan itu hanya cocok untuk anak TK. Ya, TK dia taat, nyanyi, gerak gitu kan. Tapi orang yang punya kemauan kuat, dia akan kritis, banyak bertanya. Dan pada saat itu guru-guru sudah tidak zamannya lagi ibu-ibu, bapak-bapak mengajarkan mereka dengan pola-pola lama. Anak-anak, hari ini kita belajar biologi ya. Biologi, pelajaran tentang manusia itu ini dan seterusnya.
Ya, di tengah waktu-waktu kita yang cepat, singkat, kita harus sudah mulai masuk membiasakan pada diskusi-diskusi ya yang kritis. Tentunya sebelumnya murid sudah disiapkan untuk mempersiapkan dirinya dengan ilmu, sehingga waktu yang sedikit itu digunakan untuk memfasilitasi cara berpikir mereka. Apalagi hari ini sudah ada ChatGPT, di mana seorang guru yang dulunya buat RPP butuh waktu 3 jam, sekarang itu cuma butuh waktu 1 menit. Ya, 2 jam 59 menit bisa istirahat. Berarti apa? Cara kerja kita harus meningkat. Tidak lagi seperti dulu, dan bersyukur kepada Allah. Ya. Tapi yang tidak bisa tergantikan dengan ChatGPT itu ada apa? Keberkahan antum, cara berpikir Islami antum, ya, motivasi antum, semangat antum, itu yang tidak ada di ChatGPT. Karena ChatGPT itu hanya menceritakan apa yang dia ketahui dari database yang masuk sampai bulan September 2021. Gitu. Iya. Nah, ada istilah dakwah, ada istilah pendidikan. Apa bedanya? Dakwah itu mengajak orang supaya tertarik mengenal Islam. Dakwah. Maka filsafat dasar dakwah itu kepada non-muslim. Saya siang ini sedang berdakwah nggak kepada antum? Antum sudah muslim, saya nggak perlu dakwah sama antum. Saya sedang kasih motivasi, mau izah, kasih sharing-sharing, itu saja. Saya tidak sedang dakwah sama antum. Tapi kepada orang yang belum mengenal Islam, meskipun secara KTP agamanya Islam, kita dakwah kepada dia. Yang belum senang, belum nikmat, kita dakwah kepadanya. Dengan demikian dakwah itu bukan ngajarin orang. Dakwah itu cuman membagi apa yang sudah kita nikmati. Kalau kita belum nikmat, apalah yang mau kita bagi? Saya dakwah kemana-mana, tapi yang saya dakwahi saya tidak nikmati. Untuk apa? Saya jadi komika, saya bisa membuat orang tertawa, tapi jiwa saya nggak pernah tertawa, sedih. Untuk apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa kasih apa-apa. Pertanyaan berikutnya, kita ada di dunia pendidikan. Pendidikan itu adalah kelanjutan dari dakwah. Kalau orang sudah tertarik, maka dia harus belajar yang lebih serius. Masuklah dunia pendidikan. Bedanya secara umum apa? Kalau dakwah nggak perlu kedisiplinan. Betul? Tapi kalau namanya pendidikan, dia butuh kedisiplinan. Karena di pendidikan dia dididik untuk menjadi orang dengan standar-standar muslim. Kalau dakwah mengajak orang supaya tertarik menjadi orang baik. Ukurannya belum dibuat, baru tertarik saja. Tetapi di pendidikan orang itu dijadikan a good man, orang baik, bukan sekedar a good citizen, warga negara baik. Nah, pertanyaan saya, apa itu pendidikan? Angkat tangannya. 1, 2, 3, cukup. Ini dunia pendidikan nih. Pertanyaan saya paling dasar aja. Apakah itu pendidikan? Sekali lagi. 1, 2, 3. Coba, antum gak usah ngafal, renungkan aja. Renungkan, kemudian apa yang antum renungkan sampaikan. Logik aja, logik. Ilmu itu nggak perlu dihafal. Apa yang antum renungkan, apa yang antum hayati, coba keluarkan, sampaikan kepada saya. Luar biasa. Ibu siapa nih? Nia. Ngajar apa ibu? Oh, Nina udah berubah namanya. Ngajar apa bu? OTK, Masya Allah. Silakan ibu. Apa itu pendidikan? Mencermati yang Ustaz tadi sampaikan, pendidikan adalah proses belajar. Apa? Cukup bu. Ibu jawab dengan kata proses, saya sudah kasih nilai 80. Iya, sudah kasih nilai 80. Tidak ada pendidikan tanpa ada proses. Begitu ibu jawab pendidikan itu ada proses, nilainya sudah 80. Lengkapnya, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses
Ya, education is a process of instilling something into human being. Education is a process of instilling, not installing, something into human being. Sekali lagi, education is a process. Maka perhatikan prosesnya. Saya, Bapak Ibu, hanya akan diberikan pahala yang besar oleh Allah kalau saya menghadirkan prosesnya. Muridnya jadi baik apa nggak baik, itu bukan urusan saya sebenarnya. Itu urusan Allah. Tapi urusan saya menghadirkan standar proses yang benar, sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan harusnya hasilnya baik, gitu. Tapi mungkin 5% error, 10% error, itu takdir Allah. Tapi kalau 60% error, berarti ada proses yang perlu kita evaluasi, gitu. Makanya dari situ kita nggak pernah bisa bilang Nabi Nuh itu ayah yang gagal dia, pendidik yang gagal dia. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Nabi Nuh hadir hari ini, ada hari ini, beliau yang ngisi kelas, kan gitu kira-kira. Tapi anaknya ada yang tidak bertakwa, karena itu wilayah Allah, bukan wilayah Nabi Nuh. Maka bersedihlah kita kalau kita tidak menghadirkan proses yang benar. Maka education itu adalah proses. Proses itu dalam konteks PPIA berawal dari visi. Pertanyaan saya, siapa yang bisa ingatkan saya apa visi dari sekolah ini yang semuanya sama? Saya lihat visinya 1, 2, 3, cukup. Tidak berjalan pendidikan kalau visinya kita lupakan. Ruhnya itu ada di visi, Bapak. Setuju nggak? Maka visi itu nggak boleh lupa, meskipun mungkin nggak lengkap, sampaikan. Siapa yang bisa menyampaikan meskipun nggak lengkap? 1. Tunggu dulu. Namanya siapa? Nizar? Nida? Hah? Oh, Ida. Udah berubah, Ida. Ngajar apa? TK juga. Baik. Apa tadi pertanyaan saya? Lupa saya. Oh, visi ya. Menjadi sekolah yang unggul di luar negeri. Di dunia. Luar biasa. Cakep. Ada yang lain boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, cukup. Apa saya salah baca website nih? Saya bacakan ya di website ya. Visi sekolah, iya Baitul Mal benar. Terwujudnya peserta didik yang soleh. Kata kuncinya apa tuh? Soleh. Tulis lagi, soleh. Cerdas, ya, cerdas. Mandiri. Tanggung jawab. Peduli lingkungan. Berwawasan global. Wawasannya global. Teknologi informasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kata kunci ternyata. Ya. Jadi apa itu visi sekolah kita? Soleh, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, wawasan global, teknologi informasi. Ini usul saya, Bapak Kepala Sekolah, harus di-remind setiap hari Senin pagi. Serius. Ini yang saya katakan ini semuanya saya melakukan. Saya tidak akan bicara ke antum kalau saya tidak lakukan. Setiap Senin pagi kita murojaah bareng-bareng visi dan misi. Karena apapun ide-ide antum nantinya tidak boleh keluar dari visi dan misi itu sebagai ciri khas daripada PPIA gitu. Begitu kita lupa, pasti hilang ciri khas PPIA. Iya kan? Pasti hilang. Itu jangankan sekolah ya. Bank DKI Syariah
Antum cek Bank DKI Syariah, itu budayanya setiap Senin pagi begitu. Makanya semua karyawan DKI Syariah hafal, itu bisnis. Kita kan tidak bisnis, perjuangan, lebih serius lagi harusnya. Gitu. Iya. Jadi kalau kita tahu visi, kita tahu misi, kita tahu program kerja, maka targetnya sejalan. Dan semuanya harus tahu visi ini, bukan hanya guru. Security harus tahu. Ya. OB harus tahu. OB istilahnya sini? Ada OB? Apa istilahnya? Pramuwati. Oh, Pramubakti. Pramusaji ada di sini? Enggak ada. Pramubakti harus tahu. Ya, tata usaha harus tahu. Siapa lagi? Perpustakaan harus tahu, pustakawan harus tahu. Karena kita satu ide yang sama, satu perjuangan. Perjuangannya ke arah sana gitu. Nah, maka dia berawal dari visi. Ada misi, ada visi, ada misi. Ada misi, ada program kerja. Dari program kerja ada target. Target jangka pendek, menengah, panjang. Akhirnya bisa dievaluasi tuh. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin kita renungkan sejenak persoalan dunia kita hari ini. Indonesia itu bagian daripada dunia. Dan dunia hari ini, ya, kecil-kecil ya, itu umat Islam termasuk umat yang sekarang paling besar di dunia. Kalau Kristennya tidak bersatu. Dan Kristen itu tidak bisa bersatu sebenarnya. Tapi dalam statistik dia biasanya disatukan. Iya. Nah, dari Islam terbesar sedunia itu, populasi terbesar ada di 10 negara. Dari 10 negara itu, nomor 1 adalah Indonesia. Ini data lama, ya. Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Egypt, Iran, Turki, Algeria, Sudan, dan seterusnya. Saya ingin memulai dari sini adalah kita jangan bangga dengan kuantiti. Karena kemenangan-kemenangan peradaban tidak pernah diukur dengan kuantiti. Bahkan ayatnya jelas, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Berapa banyak jumlah yang besar hilang seperti buih. Contohnya Singapura, muslimnya hilang, kampungnya tinggal satu. Itu pun karena ada seorang Chinese membeli tanah. Dia sudah meninggal, dia bilang sama keturunannya, jangan pernah dijual. Muslim nyewa tanah di sana. Tinggal satu kampung, Kampung Jurong. Ya. Hilang bersih kaum muslimin dari Singapura. Malaysia, Cina, India sudah buat partai. Ya. Indonesia kelihatannya banyak, tapi mudah dipecah-pecah. Bisa saling membunuh dan seterusnya. Tapi kerja-kerja peradaban, kemenangan itu tidak mesti jumlahnya banyak. Buktinya Yahudi jumlahnya banyak enggak? Dikit. Maka di sekolah ini kita bukan menciptakan passive majority, tapi kita ciptakan creative minority. Bagaimana jumlahnya sedikit tapi kreatif. Maka bangun kreativitas untuk bisa merebut kembali peradaban Islam gemilang yang hilang. Ya, merebut kembali yang hilang. Nah, data BPS itu menyebutkan bahwa jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan itu jumlahnya seimbang di Indonesia ini. Jadi bukan 1:4, bukan, ya. Tapi seimbang, masih seimbang, ya. Dan penduduk terbesar itu ada di Jawa Tengah. Di Jawa Barat, 48,27 juta orang. Nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah. Jadi kalau politik itu dia lihat Jawa Barat dulu kuasai. Setelah Jawa Barat dia kuasai
Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ya. Nah, ini penduduk berbasis jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak 50,5%, perempuan tuh 49%. Ya, artinya kompetisi antara laki-laki dengan perempuan itu akan semakin kuat, dan saya melihat begitu banyak perempuan semakin berdaya di Indonesia ini, dan semakin banyak laki-laki yang tak berdaya. Makanya saya sering mengusulkan kita sedang butuh menteri pemberdayaan laki-laki sekarang. Karena perempuan nggak perlu diberdayakan lagi. Dia bekerja, dia istri, dia banting tulang, dia ngurus anak, macam-macam. Suaminya ngopi-ngopi dia. Ya kan? Jadi udah berdaya, perempuan itu luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat struktur manusianya. Manusianya itu sekarang ini, katakan dia lahir tahun berapa? 2023. Kelahiran tahun 2013 terusnya itu namanya post Z. Kelahiran tahun 97 itu generasi Z. Nah, post Z itu luar biasa. Generasi post Z itu generasi yang punya karakteristik khusus kalau dia dibiasakan dengan handphone atau gadget. Itulah kenapa kalau sekolah kita ingin sukses di tingkat usia dasar, ikuti hasil penelitian research dari pakar atau seluruh pakar pediatrik termasuk yang otoritatif di Amerika. Mereka katakan umur 0 sampai 12 tahun murid tidak boleh terpapar dengan gadget sama sekali, 0 menit. Umur 13 sampai 18 boleh terpapar, tapi maksimal 30 menit, including violent games and non-violent games. Artinya kalau anak kita usia SD sudah kita izinkan handphone, sekolah babak belur. Kenapa? Matanya kedip-kedip, rusak. Matanya minus, bahasanya kasar, emosinya tidak stabil, terpapar pornografi, tidak fokus menghafal Quran, dan seterusnya, semuanya negatif, tak ada yang positif. Sekali lagi yang saya omongkan tidak teori, saya membagi apa yang sudah saya amalkan. Jadi kalau antum ingin serius, dan saya yakin antum sudah melakukan itu pastinya, rawat kerjasama dengan orang tua, anak-anak Indonesia usia SD yang ada di PPIA, selamatkan sebelum terjadi penyesalan. Rumusnya cuma satu, tega. Itu cinta kita sama generasi. Usia SMP SMA boleh, tapi maksimum 30 menit. Apalagi kalau masuk pondok pesantren, kagak ada menit-menitnya juga sama sekali kan. Nanti di usia SMA baru dah kalau mau dikasih handphone. Ini handphone buatmu, tapi engkau bisa menghasilkan uang berapa dari sini. Nah, di situ nanti materinya entrepreneurship di SMA itu. Materi-materi di mana umur 18 sampai 20 anak-anak itu sudah mandiri, qadirun alal kasbi secara ekonomi, boleh ditantang, diukur, dievaluasi. Maka handphone membuat orang jadi produktif, bukan jadi mager, malas gerak, atau baper, bawa perasaan, dan perper yang lainnya. Dan ada banyak data di sini luar biasa, ya. Saya tidak mengkaji secara itu. Sekarang saya mau nanya, oke, sebelum saya tanya ya. Sekarang sudah ada kurikulum merdeka, betul? Dan sekolah PPIA insya Allah sudah merdeka, bukan? Sudah merdeka atau masih terjajah? Merdeka. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Manfaatkan untuk membangun satu kurikulum yang unik. Karena negara-negara lain sudah mengevaluasi kurikulum mereka. Bahkan yang menarik ya, itu pemerintah sampai mengutip, ini slide pemerintah ya, dan antum mungkin sudah pernah lihat slide ini. Yang dikutip itu kepala sekolah Kolese Canisius. Ya. Kata kepala sekolahnya, kurikulum yang ada sekarang yang dimiliki pemerintah
punya materi yang sangat banyak. Tidak ada ruang untuk memahami materi, melakukan refleksi pembelajaran. Hati-hati kalau kita sebagai guru terjebak rutinitas. Yang penting aku udah nyampaikan materi. Urusan paham nggak paham, apalagi refleksi nggak penting. Hati-hati. Karena keberadaan kita di sini pengennya dapat jariah pahala apa dosa? Pahala dong. Mungkin nggak ada jariah dosa? Mungkin. Contoh, ada guru biologi di sini? Guru biologi. Contoh, nanti dari setiap guru bisa nih ada jariah dosa tuh nanti masing-masing. Kalau dilakukan. Contoh, guru biologi tapi bukan di PPIA, di negeri Konoha. Jadi guru biologinya bilang begini, anak-anak hari ini kita belajar asal usul manusia. Iya kan? Manusia itu diciptakan dari teori biogenesis abiogenesis. Manusia itu juga sangat mungkin terjadi dari evolusi. Iya kan? Dengan adanya teori Darwin, dan yang sangat mungkin dia evolusi dari monyet, gitu kan? Dari nyemot, gitu ya. Kemudian anaknya bertanya, Ustazah mohon maaf, saya baru habis tadabbur Quran Ustazah, katanya kan. Saya kok nggak ketemu ada cerita evolusi. Bukankah Quran mengatakan manusia pertama itu adalah Nabi Adam? Kok Ustazah ngajarin teori Darwin sih? Kata Ustazah di negeri Konoha tadi, katanya begini, oh itu baru baca Quran ya? Iya. Nah nanti tanyanya sama guru agama aja. Sekarang kita sedang belajar biologi, bukan belajar agama. Kalau masih ada sekolah seperti itu di negeri Konoha sana, wajarlah negeri Konoha itu berantakan. Dan gurunya akan memberikan jariah pahala apa dosa? Dosa, karena dialog tadi belum tentu terulang lagi, tapi karena dialog itu terbangun dikotomi antara agama dengan sains. Nah, apalagi ditambah lagi nanti ada guru olahraga bilang, tapi bukan olahraga di sini, di negeri Konoha, ya kan? Anak-anak, kita harus olahraga, seimbangkan antara dunia sama akhirat kita, ya kan? Betul dunia sama akhirat bisa seimbang? Tidak. Ada yang bisa jawab sekaligus alasannya? Dunia sama akhirat bisa seimbang nggak? Angkat tangannya. Ibu tadi udah jawab ya, Rifda ya. Ibu Rifda, bisa seimbang nggak Bu Rifda? Bisa seimbang atau tidak? Tidak bisa. Kenapa Bu tidak bisa? Pasti akan fokus salah satunya. Salah satunya. Nah, Ibu fokus dunia apa akhirat sekarang? Akhirat. Dunianya kapan Ibu? Dunianya kapan? Nggak bisa berduanya. Jadi yang berjalan yang mana sekarang nih? Dunia apa akhirat? Kalau nanti belajar biologi? Saya udah nggak belajar biologi. Oke ya. Jawaban boleh sama, tapi reasonnya belum tentu sama, ya kan? Jadi dunia sama akhirat, ya ini pahami ya, dunia sama akhirat nggak mungkin seimbang, karena itu periodisasi. Hari ini kita periodenya di dunia, dan jalan satu-satunya dapat kebahagiaan di akhirat cuma di dunia. Maka ilmu agama itu ilmu untuk bisa hidup dengan benar di dunia, apa hidup dengan benar di akhirat? Hidup di dunia apa hidup di akhirat? Ilmu agama itu ilmu untuk hidup di dunia. Mana ada antum belajar tata cara hidup di akhirat? Ada? Enggak ada. Kalau begitu kenapa ada ilmu agama dan ilmu dunia? Enggak ada. Semua ilmu itu berarti harus beragama. Paham sampai sini maksudnya? Logiknya paham? Dari sini enggak boleh kita bilang, nak seimbangkanlah dunia sama akhirat. Lah akhirat aja belum kita jalani. Dan jangan katakan nak belajar ilmu agama dan ilmu dunia. Enggak nyambung. Karena ilmu agama itu untuk dunia. Dan ilmu agama itu cabangnya cuma 3 secara umum. 1 ilmu syariat yang nggak bisa berubah, akidah, ibadah, akhlak. Yang kedua ilmu sosial. Yang ketiga ilmu alam. Dan kalau kita buka Quran yang tadi jumlah ayatnya berapa?
ilmu syariatnya nggak sampai 2% Bapak Ibu. Mayoritasnya ilmu sosial. Makanya Quranic science itu karena saking banyaknya sering disebut social science. Bahkan religion science is social science. Karena begini pahamnya, ilmu sosial itu apa sih? Ilmu tentang manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia kan? Nah ilmu agama itu apa? Kan begitu kan? Selain dia ilmu berinteraksi dengan Allah, itu sedikit ayatnya. Ya kalau antum bicara berhubungan sama Allah yang kaitan dengan sholat dan zakat, itu cuma 28 ayat. Puasa Ramadan cuma 183 sampai 188. Gitu kan? Haji cuma di 3 tempat, nggak banyak. Tapi ilmu bagaimana manusia berhubungan dengan manusia, itulah mayoritas isi Quran. Itu ilmu sosial. Dan itu ilmu agama, gitu loh. Makanya jangan pakai referensi yang lain sebelum kita ambil dari Quran. Boleh kok kita ambil dari Karl Marx, Derrida, Foucault, Nietzsche, tapi sekedar untuk membandingkan dengan apa yang sudah mapan dalam jiwa kita dari Quran, dari proses tadabbur tadi. Baru 1/6-nya ilmu alam dalam Quran. Contoh ilmu biologi, Quran surat Al-Mulk 67 ayat 19. Allah mengatakan, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid. Perhatikan, kenapa kalian tidak pernah memperhatikan alam? Berarti ilmu alam nih. Di alam itu ada burung. Burung itu ilmu apa? Ilmu bio, iya kan? Burung itu ilmu biologi. Bagaimana burung itu bergerak dengan sayapnya? Gerak itu ilmu apa? Fisika, kan gitu. Tapi yang menarik, saya ingin mengatakan di antara ilmu yang paling mudah menanamkan iman, bukan ngajarin iman loh ya. Menanamkan iman, menanamkan perasaan kebutuhan Allah, kebutuhan kepada Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, itu ilmu alam Bapak Ibu. Itu fisika, kimia, biologi kalau bahasa hari ini. Itu paling mudah ngajarin, itu paling mudah menanamkan iman. Kalau pelajaran tauhid cuma ngajarin iman. Tapi pelajaran ilmu alam itu menanamkan iman. Makanya kalau pelajaran ilmu alam tidak beriman, itu sayang benar. Dan yang menarik ayat tadi mengcover biologi fisika ditutup dengan tauhid. Ma yumsikuhunna illar Rahman, innahu bikulli syai'im basir. Masya Allah. Dan ayat-ayat seperti itu 1/6 dari 6.236 ayat Quran. Jadi merdekakan cara berpikir kita supaya sekolah kita unik. Orang-orang kaya sekarang nggak butuh menjadikan anaknya jadi tenaga kerja, nggak perlu. Pertama, dunianya udah berubah, ya dunianya udah berubah nih. Teknologi berubah, sosiokultural berubah, lingkungan berubah. Orang-orang kaya itu nggak perlu anaknya jadi tenaga kerja, yang perlu anaknya jadi baik. Ya, coba antum seleksi. Dan dia rela bayar mahal supaya anaknya jadi baik. Dan baik itu ada ukurannya. Di antaranya baik akalnya, baik jiwanya, baik jasadnya, baik akalnya nih. Dia punya literasi membaca, matematikanya bagus, sainsnya bagus. Kalau orang sering tadabbur Quran, pasti dia senang baca, karena baca Quran aja disuruh kata per kata, huruf per huruf tuh tadabbur. Dia pasti senang matematika. Kenapa? Anda berinfak, itu kata Allah pahalanya berapa kali lipat dalam Quran? Berapa kali lipat berinfak dalam Quran? Ada yang jawab 10, ada yang lain berapa? Berapa kali lipat? Ada yang bilang 100, ada yang bilang 10, ada yang berapa? Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 215 atau 216, Allah mengatakan dilipat gandakan, bukan 700 kata Allah. 1 kali 7 tangkai kali 100 bulir. 1 kali 7 kali 100. Itu matematika bukan?